Hari ini Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan kebenaran Tuhan. Tolong supaya mata kami terbuka dan telinga kami dapat mendengarkan Tuhan apa yang Kau akan berfirman. Tolong kami semua Tuhan. Kami minta berkat dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan Gembala Jemaat atas kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada ini. Dan tema yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah latar belakang kedatangan Antikristus. Kita tahu saudara-saudara, dan banyak tanda telah menunjukkan bahwa kita hidup pada akhir zaman dan bahwa waktu sudah dekat ketika peristiwa-peristiwa yang ditulis dalam Alkitab mengenai zaman yang sangat sulit, zaman kedatangan Antikristus, zaman munculnya segala bentuk kejahatan yang akan tiba. Dan kita juga tahu saudara-saudara, dari Alkitab dan dari pengalaman hidup dalam sejarah juga bahwa tidak ada apapun yang terjadi dengan sendirinya. Tidak ada peristiwa apapun yang itu saja terjadi. Segala sesuatu yang terjadi itu biasanya ada latar belakang atau ada sebab. Begitu pula juga dengan saudara-saudara, waktu ketika Antikristus akan menyatakan diri. Kita tahu dari Alkitab ketika bangsa Israel mengalami berbagai kesulitan, misalnya mereka diserangi oleh musuh, mereka dikalahkan, itu ada latar belakangnya. Dibiarkan Tuhan untuk diserang oleh musuh, karena orang itu mundur dari Tuhan, mulai menjauh dari Tuhan. Ketika orang itu digigit ular di padang gurun, ada juga sebuah sebabnya, ada juga sebuah latar belakangnya semua peristiwa itu. Ketika itu kena penyakit sampar, ada juga sebabnya. Kalau kita akan mendalami, kita akan memiliki firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi apa yang menjadi latar belakang peristiwa-peristiwa seperti yang akan terjadi pada akhir zaman, ketika orang durhaka, orang yang menyangkal Tuhan, orang yang akan membuat banyak kekacauan atau Antikristus itu datang. Latar belakang atau keadaan kita sekarang, saudara-saudara, apa yang apabila kita perhatikan saudara-saudara, apa yang terjadi sekarang dalam dunia orang Kristen, apa yang terjadi sekarang dalam kebanyakan gereja, kebanyakan orang Kristen, itu kita sekarang semua memiliki banyak pengetahuan. Informasi sekarang tersedia di mana-mana. Apabila dibandingkan dengan orang Kristen pertama atau pada masa dulu, ketika murid-murid Yesus Kristus mulai pergi untuk menebarkan Injil, untuk menceritakan kepada orang bahwa ada hidup yang baik, bagaimana cara kita mendekati Tuhan. Pada waktu itu banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang tidak sadar, banyak orang yang tidak paham. Pada waktu itu informasi tidak tersedia seperti sekarang. Jadi misalnya banyak orang yang hidup dalam dosa, banyak orang yang hanya mengikuti kehendaknya sendiri. Pada zaman itu misalnya orang itu tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Mereka mengikuti apa saja sesuai dengan naluri mereka. Mereka mengikuti apa saja yang mereka diajarkan mungkin dari nenek moyang mereka atau didapatkan di lingkungan mereka. Berbeda sekarang, karena sekarang informasi sedang tersedia secara luas. Apabila kita ingin cari kebenaran, apabila kita akan mencari informasi, di mana-mana kita dapat mendengarkan khotbah. Alkitab tersedia dalam bentuk cetakan, tersedia dalam handphone, tersedia dalam internet, dalam bentuk apa saja. Kita tidak kekurangan informasi sekarang, saudara-saudara. Kita tidak kekurangan pengetahuan, saudara-saudara. Apabila ada orang yang
pernah dia membaca kitab, ya pernah ke gereja, ya sudah tahu. Kira-kira kita semua sudah tahu apa inti dari Alkitab, apa perintah dari Tuhan. Benar saudara-saudara? Kita pada umumnya semua orang sekarang telah tahu. Tetapi masalahnya sekarang saudara-saudara, bahwa kita tahu banyak hal, tetapi kita tidak melakukannya. Masalahnya sekarang, atau apa yang menjadi latar belakang sekarang orang Kristen, ya, bahwa telah tahu apa itu benar, apa itu kebenaran, sudah tahu apa jalan yang benar, sudah tahu bahwa ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit, sudah tahu bahwa ada perintah Tuhan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, ya. Pada kebanyakan, ya, kebanyakan keadaan, kebanyakan peristiwa, kita semua tahu, saudara-saudara, ya. Tetapi cara orang yang melakukan, ini yang menjadi masalah, saudara-saudara. Pada umumnya kita akan bertanya, apa dosa saja? Coba sebutkan dosa apa saja. Kita dapat sebutkan banyak dosa. Kita dapat sebutkan bahwa hal ini dosa, hal ini diperbolehkan, hal ini boleh, hal ini tidak boleh. Tetapi ketika akan tiba waktu, apakah kita melakukannya? Apakah kita melakukan semua kebenaran? Di sini masalahnya, saudara-saudara. Sangat berbeda dengan waktu zaman dulu. Misalnya, ketika orang tidak memiliki pengetahuan, orang tidak tahu mana jalan benar, orang tidak memiliki kesempatan membaca Alkitab. Apabila kita akan melihat dalam sejarah, ya, beberapa abad yang lalu, banyak orang di banyak negara, di banyak bagian dunia itu Alkitab sangat terbatas. Orang umum tidak dapat menemukan Alkitab untuk membaca. Orang umum tidak dapat menemukan itu sumber kebenaran di mana. Berbeda kalau pada waktu itu orang karena ketidaktahuan, ya, dia tidak melakukan firman Tuhan, atau dia melakukan sesuatu, dia melakukan sebuah dosa, dia melakukan sesuatu tidak benar, dia masih jauh dari pengertian itu bahwa itu adalah dosa, ya. Sekarang kita semua tahu. Namun kalau sampai kepada titik kita perlu melakukannya, bagaimana di sini, saudara-saudara? Apa yang menjadi masalah? Kenapa kita sebagai orang Kristen yang hidup pada abad 21 ini, kenapa begitu sulit untuk kita melakukan firman Tuhan, saudara-saudara? Pengetahuannya sangat banyak, sudah tahu segala sesuatu, melakukannya bagaimana? Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hal ini, saudara-saudara? Biar kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat 47-48 tentang apa tanggung jawab bagi orang yang telah tahu kebenaran dan orang yang tidak tahu kebenaran, atau apa bedanya apabila orang yang melakukan dosa, ya, dengan ketidaktahuan, ya, dia melakukan dosa karena dia tidak tahu, tidak paham, kurang sadar, ya, atau kalau dia melakukan dosa dengan penuh kesadaran, saudara-saudara. Lukas pasal 12 ayat 47 dan 48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak menandakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Di sini, saudara-saudara, firman Tuhan menyatakan dengan sangat jelas, ya, bahwa ada perbedaan tanggung jawab bagi orang yang tahu kebenaran dan tidak tahu kebenaran, ya. Bagi orang yang melakukan kesalahan, ya, melakukan sebuah dosa, ya, berbuat sesuatu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetap Tuhan akan melihat
dari segi keadaan orang itu. Apakah dia melakukan yang salah itu karena dia tidak tahu, karena dia kurang paham, karena dia tidak diajarin ya bahwa hal itu tidak boleh dia lakukan ya, atau dia telah tahu segalanya ya, sudah tahu bahwa itu dosa, tetapi masih mencari apa saudara? Mencari kompromi. Sudah tahu tetapi entah kenapa ya. Saya sudah tahu hati nurani saya tidak murni ya. Saya dapat merasakan dalam hati nurani bahwa hal ini tidak boleh. Tapi entah kenapa masih melakukannya, masih membiarkannya. Kenapa begitu saudara-saudara? Dan Alkitab menetapkan ya bahwa bagi orang yang melakukan kesalahan dengan mengetahui bahwa hal itu salah ya, hukumannya akan lebih berat ya. Tanggung jawabnya akan berbeda dari orang yang melakukannya tanpa ketahui ya. Ada satu perikop lagi saudara-saudara, mari kita membaca juga dari Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Ada sebuah perkataan Yesus Kristus yang dia sampaikan ya ketika dia telah memberitakan kabar baik ya, dan ada orang yang tidak mau menerimanya ya, apa yang disampaikan Yesus Kristus kepada dalam keadaan tersebut ya. Dari Matius pasal 11 mulai dari ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Khorazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Perhatikan saudara-saudara, Yesus Kristus membandingkan kota yang tidak menerima perkataannya ya, membandingkan orangnya atau jemaat atau kelompok orang ya, yang ketika Yesus Kristus menyampaikan perkataannya, menyampaikan apa kebenarannya, ketika Yesus Kristus menyampaikan apa dosa, apa tidak berdosa, apa yang boleh, apa tidak, bukan bagaimana cara hidup benar, bagaimana cara mengikuti jalan Tuhan, orang itu tidak mau menerima ya. Orang itu memiliki pendapat sendiri. Dikatakan ini dosa, berjudi tidak boleh, berjudi itu dosa, menggunakan uang itu dosa. Orang itu berpikir saya memiliki pendapat sendiri, saya membenarkan diri sendiri. Jadi Yesus Kristus membandingkan orang itu ya, yang tidak mau mendengarkan perkataannya dengan siapa di sini, dengan Sodom salah satunya ya. Kita tahu semua saudara-saudara peristiwa ya, cerita tentang Sodom, apa yang terjadi ya di Sodom itu. Ya, saya harap semua saudara telah tahu ya bagaimana bobroknya orang itu ya, apa percabulan, semua dosa seksual, semua hal-hal begitu mengerikan yang dilakukan di sana di Sodom ya, dan akhirnya Tuhan murka, tentunya itu tidak dapat ditahan ya, dan menghakimi Sodom itu ya karena kejahatan. Tapi di sini Yesus Kristus membandingkan kota Sodom itu dengan orang yang tidak mendengarkan perkataannya sekarang ya. Orang di coba kita membandingkan saudara-saudara ya, orang yang tinggal di Sodom itu dia begitu jahat ya, dia begitu bobrok, dia sudah tidak ada warasnya ya. Karena kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, sama anak sembarangan itu sudah tidak waras. Orang sudah akalnya sudah tidak normal, saudara-saudara ya. Jadi itu Sodom. Sekarang kita membandingkan dengan orang yang di sini kepada Yesus Kristus, kepada siapa Yesus Kristus datang. Yesus Kristus menyampaikan firman-Nya kepada siapa ya?
orang yang sudah tahu, orang Farisi, Saduki, ya, orang yang sudah tinggal di kota itu orang seperti apa, ya, orang yang sudah lebih dekat sekitarnya, ya, sekitarnya lebih dekat kalau dibandingkan dengan orang di Sodom itu. Orang sudah lebih dekat pada kebenaran, ya, orang itu sudah perilakunya baik, ya. Cuma masalahnya orang itu tidak mau mendengarkan perkataan Yesus Kristus karena orang itu memiliki pendapatnya sendiri, ya. Coba saudara-saudara, siapa lebih jahat? Orang itu yang dia hanya tidak mendengarkan perkataan Yesus Kristus, dia hanya memiliki pendapatnya sendiri, dia berlaku baik, dia masih orang beribadah, dia juga pergi ke bait suci, atau orang yang di Sodom yang begitu bobrok. Siapa yang lebih jahat, saudara-saudara? Bukankah orang di Sodom, ya? Tetapi Yesus Kristus mengatakan di sini, ya, bahwa pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan. Pada hari penghakiman, ketika Tuhan akan datang untuk menghakimi seluruh dunia, saudara-saudara, ya, setiap orang akan terima sesuai dengan perbuatannya. Kalau melakukan banyak kejahatan, jadi banyak hukuman, ya, seperti di dunia di sini. Ya, kalau kita membandingkan, ya, kalau pengadilan akan menghakimi penjahat, ya, kalau dia banyak kejahatan, tentunya hukumannya lebih berat. Apalagi Tuhan, dia adil, saudara-saudara. Tentunya dia akan menjatuhkan hukuman lebih berat bahkan kepada orang, ya, kejahatannya juga lebih berat. Benar, saudara-saudara? Tapi di sini Yesus Kristus mengatakan, ya, bahwa negeri Sodom, ya, bagi orang Sodom itu, ya, hukumannya akan lebih ringan. Lebih ringan dari siapa? Dibandingkan dengan siapa, saudara? Dibandingkan dengan orang yang tidak ingin mendengarkan perkataan Yesus Kristus, yang tidak ingin mengikuti kebenaran. Kenapa begitu, saudara-saudara? Karena orang di Sodom masih belum tahu banyak tentang kebenaran. Pada zaman Sodom itu informasi tidak tersedia sampai sekarang. Pada zaman Sodom banyak orang, ya, yang bobrok, yang sudah menjadi begitu dia keras, begitu dia menjadi jahat di sana, ya. Mungkin karena dia masih sangat jauh juga dari Tuhan, saudara-saudara. Tapi lain ceritanya, kalau orang sudah tahu apa itu kebenaran, dia sudah memiliki bait suci, dia sudah memiliki hukum Taurat, ya, tapi dia tidak mau mendengarkan, ya, kebenaran. Dia tidak mau melakukan kebenaran. Dia sadar bahwa ini kebenaran, tapi menemukan alasan. Penghakimannya lebih berat, saudara-saudara. Kalau kita akan membandingkan sekarang, saudara-saudara, coba kalau kita buat perbandingan ketiga, ya, yang pertama itu Sodom, yang tempat yang kedua itu apa ya? Kota Korazin, kota Sidon, ya, yang tidak mau mendengarkan perkataan Yesus Kristus. Yang perbandingan ketiga, kita akan membuat, ya, jemaat kontemporer yang kita sudah tahu kebenaran, kita sudah begitu banyak membaca firman Tuhan, sudah tersedia di mana-mana. Kita sudah lama ke gereja, sudah lama beribadah, dan berulang-ulang mungkin telah mendengarkan firman Tuhan dari khotbah, ya, dari gereja. Sudah berulang-ulang kita mendengarkan firman Tuhan, mana yang benar, mana yang tidak benar, tetapi masih menemukan kompromi, masih menemukan jalan untuk membenarkan diri. Saya telah rasa dalam hati nurani bahwa ini sesuatu yang tidak benar. Saya rasa dalam hati nurani, rasa dalam diri sendiri, ini tidak boleh, ya. Saya telah diajarkan, saya telah dengar di gereja ini tidak boleh, tetapi menemukan kompromi, membenarkan diri. Tuhan memperingatkan saudara-saudara, apabila kita melakukan hal seperti itu, apabila kita membenarkan diri, apabila kita telah tahu bahwa ini tidak benar, tapi kita membenarkan saja, ya, tidak bergumul dengan dosa itu, nanti akan ada hari penghakiman.
Nanti akan ada sebuah hari, satu saat akan tiba. Selama kita masih di sini, saudara-saudara, selama kita hanya datang ke gereja, kita beribadah, kita dapat membenarkan diri di mata kita sendiri, saudara-saudara. Kita dapat membenarkan diri di mata pendeta kita, di mata pelayan kita. Kita dapat membenarkan diri di hadapan orang lain yang juga Kristen mungkin. Kita dapat membenarkan diri. Kita sanggup melakukannya, saudara-saudara. Namun, ketika hari itu akan tiba, hari penghakiman akan tiba, apakah kita akan sanggup membenarkan diri, saudara-saudara? Ketika akan kita dihadapi dengan Tuhan, kita akan berhadapan dengan Tuhan yang tahu segala perbuatan kita, yang tahu segala yang ada dalam hati saudara, yang tahu segala sesuatu. Bukan hanya yang saudara lakukan, tapi apa yang saudara pikirkan. Kenapa saudara lakukan? Apa niat hati saudara? Dan pikiran apa saudara datang? Apakah kita dapat dibenarkan, saudara-saudara? Kalau saya akan bertanya mengenai dosa misalnya. Misalnya saya bertanya beberapa contoh. Apakah kasih suap itu dosa atau tidak berdosa? Siapa yang dapat mengatakan dosa atau tidak berdosa? Kita sepertinya sudah tahu. Semua kita sudah tahu. Kasih suap itu tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Kita semua sudah memiliki pengetahuan. Kita sudah membaca firman Tuhan. Ya. Kasih suap berarti bila saya ingin menerus dokumen mungkin, tetapi dipersulit, ya. Misalnya saya ingin menerus SIM, tetapi SIM itu dipersulit, jadi kasih uang sudah lulus. Itu kan namanya suap. Ada yang tidak tahu, ya, itu dosa ternyata ya. Saya tidak tahu nanti Tuhan Yesus datang akan mengatakan, saya tidak tahu ya apakah itu benar dosa. Kita sudah dapat merasakan dalam hati nurani itu dosa. Tapi kenapa masih membiarkan? Kalau saya tahu bahwa kasih suap itu tidak dibenarkan oleh Tuhan, kenapa? Dalam beberapa keadaan, ya, keadaan apapun, ya, tapi kenapa saya masih membiarkan melakukannya? Ya, mungkin datang ingin membuat SIM, 1 kali tidak lulus, 2 kali tidak lulus. Sudah akhirnya saya kasih suap, tidak bisa lulus, ya, bagaimana cara? Tidak ada jalan keluar. Benar, tidak ada jalan keluar, ya. Jadi kalau kita dikasih SIM apa? Sudah mati, ya, sudah meninggal, masuk ke neraka atau bagaimana? Maksudnya bagaimana itu kita ada jalan keluar? Apakah kita ada jalan kaki? Apakah kita ada kaki? Saya bisa jalan kaki. Apakah kita ada jalan bisa masih menerus itu, ya? Dan walaupun benar-benar sulit sudah tidak bisa lulus, tidak bisa dapat dokumen itu, apakah tanpa dokumen itu saya tidak bisa hidup? Misalnya saya tidak dapat mengemudi mobil, apakah saya tidak dapat berjalan kaki? Apakah itu menentukan sudah tidak bisa hidup sama sekali, saudara-saudara? Apakah hanya demi hal itu saya dapat berkompromi untuk kasih suap itu? Jadi bagi saya ini lebih penting, ya. Firman Tuhan atau tidak begitu penting, dapat dikompromi, ya. Atau coba saya bertanya untuk menggunakan uang itu dosa atau tidak berdosa? Saya rasa semua orang juga dapat mengetahui, dapat merasakannya. Tetapi kenapa masih membiarkan? Tidak akan dapat penghasilan kalau tidak menggunakan uang, ya. Yang dari menggunakan uang penghasilannya baik, ya, dapat mudah, ya. Jadi kalau saya akan memutuskan seluruhnya, ya, kalau saya ingin bertobat, saya ingin memutuskan seluruhnya, semua penghasilan tidak jujur, semua tidak benar, saya putuskan. Apakah tidak bisa bertahan hidup? Ya, mungkin hidup sulit, ya. Seperti kita baca dalam firman Tuhan bahwa hidup di surga itu sulit, jalan sempit. Ya, mungkin hidup sulit. Mungkin kita bisa beli banyak,
Mungkin kita bisa bersenang-senang, kita bisa bawa istri ke restoran mungkin perlu lebih bergumul, lebih berusaha, kerja dan lebih keras. Ya perlu berusaha, lebih sulit. Ya. Tapi apakah penting? Apakah lebih penting? Di sini jadi saudara-saudara, apabila akan memilih untuk terus membuat penghasilan yang tidak jujur, nanti tidak diterima sama Tuhan, apa yang lebih penting? Cuma hidup sementara di sini supaya lebih enak, atau diterima sama Tuhan, saudara-saudara? Atau kita sudah lupa? Ya. Apakah kita tidak ingat, saudara-saudara, bahwa akan ada hari itu akan tiba? Hari itu akan tiba. Hari penghakiman itu akan tiba. Kalau saya benar-benar bertobat, kalau saya masih melakukan dosa, kalau saya masih sentuh, di sini saya masih terantuk, di sini saya masih bersalah, tapi saya benci dosa itu. Saya tidak ingin melakukan dosa itu. Saya bertobat, saya ingin mengubah hidup. Ya, itu Tuhan juga di pihak saya. Tetapi apabila saudara hanya membenarkan diri, waduh itu sulit. Kalau saya akan meninggalkan penghasilan yang tidak jujur itu sulit, harus kerja berat, saya malas. Nanti kemana? Nanti Tuhan Yesus akan datang, semua akan muncul. Semua yang saudara lakukan, semua perbuatan itu ya. Ada orang menyaksikan itu seperti layar di mata saudara, nanti semua akan muncul. Kalau saya sungguh-sungguh bertobat, saya menyesali perbuatan itu adalah pertobatan. Pertobatan itu kata saya menyesali. Saya paham ini saya lakukan, ya. Saya masih membiarkan diri saya begini. Saya di sini bersentuh dengan hal yang najis. Tapi saya tidak mau melakukannya. Saya ingin berusaha untuk ubah hidup. Saya tidak mau mengulangi dosa. Ya, itu diampuni Tuhan, itu dibenarkan Tuhan. Tetapi apabila saya datang kepada Tuhan, ya Tuhan, saya masih pemabuk, saya masih minum. Itu seperti di kampung saya banyak orang pemabuk begini. Ya Tuhan ampuni, saya masih minum, saya masih orang begini, bro. Setelah itu dia minum lagi. Apa itu? Pertobatan. Bukan pertobatan, saudara-saudara. Bukan pertobatan. Kalau misalnya saya akan bertanya, apa minum tuak itu dosa kira-kira atau tidak berdosa? Saya rasa juga saudara dapat menjawab kalau dengan jujur. Dalam hati saudara sendiri dapat jawab. Dosa atau tidak berdosa? Atau bertengkar, atau berselingkuh, dosa atau tidak berdosa? Namun masih entah kenapa di antara orang Kristen masih ada melakukannya. Apa alasannya? Kenapa ini menjadi kompromi, saudara-saudara? Kalau kita sudah tahu ini yang benar, ini tidak benar. Tetapi mendapatkan kompromi, membenarkan diri. Jadi apa? Mengharapkan apa, saudara-saudara? Mengharapkan tipuan iblis, ya, mencampuri, ya, menjungkir balikan saudara-saudara pertobatan itu. Bertobat itu ketika saya menyesal, saya ingin meninggalkan perbuatan itu. Saya memahami bahwa yang saya lakukan itu salah. Saya ingin berhenti, mau berbalik. Itu pertobatan. Tapi sekarang saudara, kita menjungkir balikan pertobatan itu, ya, dan mulut kita dan perkataan kita, dan kita berpikir, apabila saya mengucapkan Tuhan ampuni saya ketika saya datang ke hari Minggu ke gereja, itu pertobatan. Jadi saya datang ke hari Minggu, saya mengucapkan Tuhan mengampuni saya kasih suap. Tetapi nanti akan ada keadaan mendesak lagi, saya akan kasih suap lagi. Ini kan penjungkir balikan, saudara-saudara. Ini kebenaran sudah menjadi terbalik. Ini kan bukan pertobatan, saudara-saudara. Mengucapkan dengan mulut bahwa Tuhan ampuni saya, itu bukan pertobatan. Itu bukan pertobatan.
Di perkataan bisa jadi sia-sia. Kalau saudara mengucapkan Tuhan ampuni, tapi kita ada niat untuk bertobat, untuk berhenti, itu perkataan sia-sia. Itu hanya menjadi tipuan iblis dan harapan palsu. Mungkin saudara-saudara itu bisa rasa lega. Seperti saya sudah minta ampun dari depan Tuhan. Sudah mudah-mudahan saya diampuni. Sudah rasa lega. Tapi apabila tidak bertobat, tidak diampuni, saudara-saudara. Jadi, berdasarkan latar belakang ini, saudara-saudara, ketika orang Kristen dengan sengaja membiarkan dosa dalam hidup mereka, ketika orang Kristen tidak tahu kebenaran, jalan mana yang benar, jalan tidak benar, tapi dia masih membiarkan untuk berbuat dosa itu, masih membiarkan untuk berkompromi dengan dosa itu, di latar belakang ini akan muncul antikristus, saudara-saudara. Akan datang waktu ketika semuanya akan menjadi lebih dan lebih sulit. Sekarang kita dipersulit dengan dokumen. Kita sudah menyerah. Waduh, saya kasih soal saja biar lulus. Tetapi beberapa saat lagi keadaan akan dipersulit, semakin dan semakin dipersulit. Pada akhirnya orang tidak akan dapat jual, tidak akan dapat beli, tidak akan dapat melakukan apapun kecuali dia berkompromi dengan iblis. Bagaimana? Apa yang kita akan lakukan, saudara-saudara? Begini yang tertulis dalam firman Tuhan dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 ayat 17, saudara-saudara. Wahyu 13 pasal 13 ayat 16-17. Dan dia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Keadaan akan dipersulit. Kalau sekarang kita saudara-saudara dipersulit dan kita sudah tidak tahu bagaimana kalau saya akan meninggalkan kerja jujur, bagaimana nanti begitu sulit saya tidak dapat uang, begitu sulit tapi masih bisa dapat uang, saudara-saudara. Walaupun sudah akan kehilangan sebuah pekerjaan, kalau saudara akan memutuskan saya tidak ingin melakukan berjudi itu, saya tidak akan ingin menggunakan uang, saya ingin hidup yang jujur saja, semua saya mau tinggalkan, masih bisa kita berjuang sekarang, saudara-saudara. Masih bisa kita bekerja, bisa bertani, bisa menjadi pemulung, masih ada yang bisa kita lakukan. Tapi akan ada tiba saat, saudara-saudara, akan dipersulit lagi, hingga tiba saat itu ya akan diberikan tanda itu, dan orang tidak menerima tanda itu sudah tidak bisa. Ya, sekarang kita masih berkompromi, ya, kita meninggalkan pekerjaan itu yang tidak baik, ya, kita meninggalkan kebiasaan itu yang tidak jujur, kita bertekad untuk tidak kasih suap, masih ada jalan keluar, kita masih bisa keluar. Kalau kita sungguh-sungguh akan berusaha membuat SIM itu, misalnya saya pada tahun 2014 kalau nggak salah saya juga berusaha untuk membuat SIM untuk kantor, saya dapat bisa lulus ketika saya berusaha. Karena kita masih bisa lulus, masih ada jalan keluar. Namun akan tiba saat ketika jalan keluar itu sudah tidak ada lagi. Bagaimana kalau begitu, saudara-saudara? Kalau sekarang kita berkompromi, waktu itu tiba, bagaimana kita juga akan berkompromi dengan tanda iblis itu? Bagaimana, saudara-saudara? Nah, mari kita baca satu berikut lagi apa yang akan terjadi sebagai akibat bagi orang yang dia berkompromi dengan tanda iblis itu, ya, dari Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Orang yang berkompromi dengan tanda iblis terjadi Wahyu 14 9 sampai 11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suaranya itu, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum
dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Saya ingin mengajukan dua pertanyaan, saudara-saudara. Ya, terutama bagi orang yang masih berpikir, ya, apakah saya bisa berkompromi? Ya, apabila saya didesak, apakah masih saya bisa berkompromi? Ya, ketika keadaan saya baik, ya saya coba 1 kali urus dokumen itu, mungkin saya lulus, 2 kali mungkin lulus. Tapi kalau udah 5 kali, 10 kali tidak lulus, ya apakah saya bisa berkompromi? Ya, berkompromi dengan menemukan jalannya yang tidak benar. Berkompromi menemukan penghasilan yang lain, karena begitu sulit saya sudah keringat, sudah sakit, sudah kepala sakit, sudah kaki pegal, udah enggak tanggung lagi. Sudah saya berkompromi saja, coba menggunakan sedikit mungkin menggunakan uang itu supaya dapat penghasilan tambahan, ya, supaya saya setidaknya kepala saya sembuh, ya. Jadi bagi orang yang berpikir seperti itu, saudara-saudara, ya, saya ingin menunjukkan 2 pertanyaan. Pertama, ketika waktu itu akan tiba, dan kita telah tahu bahwa mungkin kita lama lagi waktu itu, saat itu akan tiba, semua orang akan dikasih pilihan, mau terima tanda antikristus atau tidak mau terima tanda antikristus. Jadi pertanyaan pertama, apakah kita bisa berkompromi untuk menerima tanda antikristus, saudara-saudara? Bisa atau tidak? Ya, mungkin berkompromi karena begitu sulit, ya. Seperti yang sekarang ada beberapa orang, begitu sulit, kita akan ada kerja lain. Kalau saya tidak menggunakan uang, kita akan ada kerja lain. Bagaimana, ya? Saya ingin menemui, saya perlu ada mobil, saya perlu bawa keluarga. Tapi kalau saya tidak kasih suap itu, tidak lulus, begitu dipersulit, tidak akan ada jalan keluar. Bagaimana, ya? Enggak apa-apa. 1 kali saya berkompromi, saya kasih suap, nanti saya bertobat menempuhnya. Bagaimana kalau antikristus, tanda antikristus? Bisa kita terima itu, tapi nanti kita akan minta penampunan Tuhan, biar kita Tuhan menampuni. Saya tidak sanggup. Bagaimana saya tidak jual, saya tidak membeli? Bagaimana saya akan makan? Bagaimana anak-anak saya? Saya, ya, tapi anak-anak saya, keluarga saya, istri saya, bagaimana? Dia tidak makan. Biar saya terima tanda itu. Bisa enggak, saudara-saudara? Oke, saya pikir pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Saudara dapat menjawab dalam hati ini. Pertanyaan kedua, apakah orang yang telah terima tanda itu bisa dia bertobat dan bisa dia diampuni? Bisa atau tidak? Coba kira-kira jawaban bagaimana, saudara-saudara? Memang banyak orang yang melakukan perdebatan mengenai hal ini, ya. Ada yang mengatakan orang yang sudah terima dia tidak bisa diampuni. Ada orang yang mengatakan, ya, bagaimana Tuhan selalu mengampuni manusia, masakan Tuhan tidak mengampuni. Tetapi saya tidak perlu menjawab pertanyaan ini, tapi saya akan mengajukan pertanyaan kepada hal lain, saudara-saudara. Dan orang yang ingin melakukan perdebatan mengenai hal ini, ya, itu hanya satu akarnya. Kenapa orang ingin melakukan perdebatan? Karena dia masih mencari cara berkompromi dengan dosa. Seperti yang tadi. Baik, saudara dapat menjawab dalam hati saudara, ya. Menurut saudara, apakah orang yang terima tanda binatang itu diampuni atau tidak diampuni, ya? Tapi saya mau bertanya kepada saudara berikutnya, ya. Mungkin sedikit lebih naik, saudara-saudara.
Apakah orang yang menggunakan uang, dia punya atau tidak dia punya? Apakah orang yang ketika dia dalam keadaan sulit, dia mencari jalan keluar, dia kasih sesuatu, dia punya atau tidak dia punya? Ya, minta ampun kepada Tuhan. Ya. Setelah saya kasih sesuatu, sudah diselesaikan. Ya, waktu saya dalam kesulitan, ya, saya tidak mau berpikir banyak tentang firman Tuhan. Saya cuma mencari bagaimana cara jalan keluar karena kesulitan ini. Kalau saya tidak kasih sesuatu, bagaimana saya dapat urus dokumen itu? Tidak mungkin, tidak memungkinkan, ya, tidak bisa. Jadi kasih sesuatu. Tapi setelah sesuatu dikasih, sudah ada dokumennya. Saya sudah dapat, sudah urus dokumen, sudah beres, semua baik. Terima kasih. Udah, Tuhan ampuni saya, ya, saya orang lemah, saya kasih sesuatu. Diampuni Tuhan atau tidak diampuni, saudara-saudara? Kita tahu bahwa Tuhan mengampuni segala dosa, ya. Tapi seperti yang tadi saya sebutkan, saudara-saudara, jangan kita salah dengan pengertian pertobatan dan minta ampun. Itu hal yang berbeda, hal yang tidak sama. Bertobat dan minta ampun. Tuhan mengampuni orang yang bertobat. Tuhan mengampuni orang yang bertobat sungguh-sungguh menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatan itu. Minta ampun, tidak bertobat. Minta ampun kepada Tuhan tanpa bertobatan tidak diampuni Tuhan, saudara-saudara. Hanya minta ampun, tetapi tidak bertobat dalam hati. Tidak ada niat untuk meninggalkan dosa itu. Dosa itu tetap ada, saudara-saudara. Kalau saudara akan menyelidiki firman Tuhan, ya, apa yang terjadi dengan orang yang melakukan dosa dengan sengaja, ya. Jadi apabila orang berperilaku begini, ya, dia memperbaikan firman Tuhan, itu namanya, ya. Ketika keadaan sulit, saya mencari jalan keluar, saya mencari penghasilan mudah, saya lagi sulit, saya kasih sesuatu, tidak bisa urus dokumen, masih sulit. Setelah sudah urus, sudah beres, sudah selesai, saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni, saya begini, saya berdosa, saya berbuat ini, itu. Ya, Tuhan tahu bahwa saudara membuat semuanya itu. Tuhan telah tahu semuanya itu saudara berbuat. Minta ampun, ya. Minta ampun. Selama keadaan sudah selesai, dokumen sudah dapat, ya sudah sepertinya sudah beres. Tapi nanti kemudian akan ada kesulitan lagi, kesulitan yang lain. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Akan kasih suap lagi, akan cari jalan keluar lagi. Itu bukan pertobatan. Jadi kita juga dapat melihat sekarang sayangnya, sangat mengerikan, saudara-saudara. Tetapi itu akan terjadi bahwa ketika Yesus Kristus, ketika Antikristus, ya, ketika Antikristus akan muncul, ketika penjahat itu akan datang, ya, banyak orang juga akan berkompromi. Sangat mengerikan. Tapi banyak orang Kristen juga akan berkompromi, ya, untuk menerima tanda itu, dan akan menerima tanda itu, dan akan terjadi dan orang itu tertulis dalam Alkitab bahwa akan disiksa siang dan malam tanpa henti-hentinya. Tidak ada pengampunan lagi, tidak ada jalan keluar lagi, saudara-saudara. Kenapa bisa berkompromi begitu? Karena sekarang sudah terbiasa berkompromi. Kalau sekarang tidak bertobat sungguh-sungguh, kalau sekarang berkompromi, nanti bagaimana, saudara-saudara? Jadi pertanyaannya sekarang, saudara-saudara, apakah saya termasuk dalam golongan orang itu, atau saya termasuk dalam golongan orang yang sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan, saudara-saudara? Saya ingin menjadi bagian apa? Saya ingin berpihak pada kemana, saudara-saudara? Jadi beberapa pertanyaan yang saya ajukan, saudara-saudara, dan dengan mengingat
masa yang kita hidup, pada zaman kita hidup, ketika keadaan memang menjadi sangat sulit, dan yang mempersulit keadaan itu saudara-saudara, bahwa kita melihat banyak orang di sekitar kita. Kita melihat banyak orang di sekeliling kita, ya, walaupun dia orang Kristen, walaupun dia pendeta, walaupun dia pelayan, walaupun dia uskup, siapa saja dia, ya, namun tidak melakukan firman Tuhan, namun tidak bertobat, saudara-saudara, dijebak oleh iblis, tidak bertobat, dan itu juga penuruh kita, saudara-saudara. Tetapi apabila saudara sungguh-sungguh ingin bertobat dan ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, saudara-saudara, apa yang saudara telah baca, apa yang pernah kita melihat di wahyu janji Tuhan tentang hidup yang baru, hidup di sorga, ya, semuanya itu menjanjikan, semuanya itu sangat baik, saudara-saudara. Tapi apabila saudara sungguh-sungguh ingin masuk ke sana, ya, hanya satu jalan, ya, tidak boleh kita memandang orang lain, siapapun dia, bahkan dia pendeta, bahkan dia penatua, bahkan dia kepala di atas pendeta lain, tetapi mungkin saja dia tidak bertobat dan dia tersesat dalam hal-hal yang tidak benar. Mungkin saja dia berkompromi dengan dosa, saudara-saudara. Tidak boleh kita memandang dia. Tapi apabila kita sungguh-sungguh ingin masuk ke dalam kerajaan ke surga, saudara-saudara, hanya satu jalan, hanya satu jalan untuk masuk ke sana, saudara-saudara. Itu untuk bertobat sungguh-sungguh dari segala sesuatu yang kita tidak tahu. Tidak membiarkan kompromi dengan hal kecil apapun, dengan dosa apapun. Karena dosa yang kecil pun akan mengakibatkan akhirnya dosa yang lebih besar. Dan begitu yang sering terjadi, saudara-saudara. Ketika seorang mulai berkompromi dan dosa kecil, nanti dia bertambah dosa, nanti dia berkompromi dengan lebih besar. Begitu juga akan terjadi pada akhir zaman, saudara-saudara. Orang mulai berkompromi dengan dosa kecil, nanti dia berkompromi lebih besar. Akhirnya dia berkompromi dengan tanda antikristus juga. Dia berpikir itu juga tidak apa-apa, Tuhan akan mengampuni. Padahal dia sekarang mungkin sudah tidak dapat diampuni karena dia tidak ada hati yang bertobat. Hanya mengucapkan dalam mulut Tuhan ampuni, tetapi hati tidak bertobat. Bagaimana? Itu bersama dengan iblis, saudara-saudara. Jadi apabila kita ingin sungguh-sungguh, ya, masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudara, hanya satu-satunya jalan, ya, untuk bertobat sungguh-sungguh, menyerahkan diri dalam keadaan apapun, betapapun saya disiksa, betapapun saya dipersulit, apapun keadaan di sekitar saya tidak ingin berkompromi dengan dosa, saudara-saudara. Apabila saudara ingin membuat keputusan ini dalam hati saudara, ya, ada janji Tuhan bagi saudara bahwa ada hidup baru di surga. Tapi apabila saudara tidak membuat keputusan seperti tadi, saudara-saudara, dalam keadaan apapun saya tidak mau berkompromi dengan dosa, dalam keadaan apapun saya mau bertobat dan ingin mengikuti jalan Tuhan yang sempit, sesempit apapun saya ingin mengikuti jalan Tuhan. Apabila kita ada keputusan seperti ini dalam hati saudara, jangan mengharapkan kerajaan surga. Itu tidak akan sembuh, saudara capai. Hanya dengan syarat seperti tadi, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami semua, Tuhan. Kami datang kepadamu, Tuhan, dan tolonglah supaya kami dapat menjawab pertanyaan ini dalam hati kami masing-masing, Tuhan, supaya kami dapat memahami mengerti dan lebih sungguh, Tuhan, apa kehendak-Mu bagi hidup kami masing-masing, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu, Tuhan, supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia, tapi supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu, Tuhan, sampai pada akhirnya segala sesuatu kami serahkan ke dalam Tuhan, Tuhan. Tolonglah
Setiap orang yang berada di sini Tuhan, supaya kami dapat makan ini dan sungguh-sungguh bertobat Tuhan dan datang kepada-Mu untuk mengikuti jalan yang sulit dan sepi. Kami serahkan segala ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Amin.